Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dengan NIM 2287203067. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Kampus C. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai perubahan potensi sumber daya alam. Kita ketahui, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Kemudian ada pembagian potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama itu sumber daya alam hutan, kedua sumber daya alam tambang, yang ketiga sumber daya alam kemaritiman. Pada sumber daya alam hutan ini, terdapat klasifikasi kawasan hutan Indonesia. Ada tiga, yaitu yang pertama hutan produksi, dua hutan lindung, yang ketiga hutan konservasi. Nah, pada hutan produksi, kawasan hutan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu, rotan, dan sebagainya. Pemanfaatan hutan produksi ini dapat dilakukan setelah penerbitan izin dari pemerintah berdasarkan pada bentuk-bentuk pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, hutan lindung. Nah, hutan lindung ini memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah, serta menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, hutan konservasi. Hutan konservasi ini dapat diklasifikasikan menjadi hutan atau kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, pada kawasan suaka alam ini sendiri dibedakan menjadi kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Sedangkan pelestarian alam diklasifikasikan menjadi kawasan taman nasional, kawasan taman wisata, serta kawasan taman hutan raya. Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang berada di daratan maupun perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam ini adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Sedangkan suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Kemudian kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam ini merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Nah, kawasan pelestarian alam ini ada tiga. Yang Taman Nasional ini adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Kemudian Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Dan selanjutnya, Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Oke, sumber daya alam selanjutnya itu ada sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi
di bawah permukaan bumi maupun di bawah permukaan air, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Kemudian ada golongan sumber daya alam tambang ini. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, yang terdiri dari 3 golongan, yaitu 1. Golongan atau bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Yang kedua, bahan galian golongan B, bahan galian vital. Yang ketiga, bahan galian golongan C, bahan galian industri. Pada bahan galian golongan A ini, golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh bahan galian golongan A ini adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua, bahan galian golongan B atau bahan galian vital ini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin dari pemerintah. Contoh bahan galian ini, galian golongan B ini yaitu perak, emas, dan tembaga. Yang ketiga, bahan galian golongan C atau bahan galian industri, yaitu bahan tambang yang digunakan untuk kegiatan atau dalam kegiatan industri dan ekonomi dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat luas. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat, contohnya seperti batu, pasir, dan batu kapur. Selanjutnya ada sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman ini ada beberapa. Yang pertama itu perikanan, kedua energi kelautan, dan ketiga wisata bahari. Pada perikanan, perikanan ini merupakan segala usaha penangkapan ikan beserta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan di pantai atau di tengah laut. Nah, berdasarkan peralatan yang dipakai, usaha penangkapan ikan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tradisional dan modern. Penangkapan ikan laut secara tradisional biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti perahu layar yang bergantung pada tenaga angin dan tenaga manusia. Alat-alat yang digunakan berupa jala sederhana dan pancing. Sedangkan penangkapan ikan laut secara modern dilakukan dengan kapal motor dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan. Adanya perlengkapan peti pendingin ini membuat para nelayan dapat menangkap ikan selama beberapa hari dan hasil tangkapannya tidak cepat busuk. Selain itu, penangkapan ikan secara modern ini juga menggunakan alat-alat penangkapan ikan modern yang lainnya. Selanjutnya, selain perikanan ada energi kelautan. Nah, sebutan bagi energi kelautan ini adalah energi terbarukan. Energi kelautan terdiri dari energi gelombang atau wave power, energi pasang surut atau tidal power, energi arus laut atau current power, dan energi panas laut atau ocean thermal energy conversion. Pada energi kelautan ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sumber daya dapat terbarukan secara alamiah dengan cepat, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu biaya investasi pengembangan energi terbarukan atau energi kelautan ini tidak sedikit atau mahal. Kemudian ada wisata bahari. Keindahan pantai Indonesia ini tidak perlu diragukan lagi, cakupan wisata baharinya ini cukup luas, yaitu pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil lainnya. Adapun aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan yaitu berjemur, berenang, olahraga air seperti snorkeling, diving atau menyelam, memancing, dan fotografi bawah laut. Pembangunan wisata bahari di Indonesia ini masih mengalami beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, promosi baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian pengembangan aksesibilitas ini merupakan
infrastruktur yang utama dan penting dalam mengembangkan wisata berbasis kelautan. Sebagian besar wisata berbasis kelautan ini berada di lokasi yang sulit dijangkau, serta memiliki keterbatasan aksesibilitas. Kemudian tantangan lainnya yaitu dari aspek kesehatan, sanitasi, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, serta kemampuan pengelolaan wisata kelautan. Oke. Selanjutnya ini ada penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang faktor pertama itu populasi manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus ini dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam ini dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Pada populasi manusia ini, yang semakin bertambah, membuat konsumsi semakin bertambah pula. Kemudian pada sumber daya alam ini, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebih atau besar-besaran yang dapat mengakibatkan perubahan potensi sumber daya alam itu tadi. Kemudian terdapat pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Dan yang ketiga ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan ini terjadi pada perubahan potensi sumber daya alam yang diakibatkan oleh perilaku dari atau dampaknya perilaku manusia itu tadi yang merusak atau tidak disiplin dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Oke, sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.